Karena orang Islam itu dididik oleh orang Barat dan nyembah wong Barat, akhirnya kangelan nemok-nemok kayak gitu mas. Kangelan gaduk ki kangelan. Padahal semua gaduk. Namanya juga tauhid. Kalau tauhid itu berarti anything and everything are connected to everything and anything, kan gitu kan. Jenenge tauhid. Kalau enggak tauhid namanya. Nah, kalau ilmu itu berpedoman pada tauhid, maka Anda harus punya kecerdasan untuk menemukan koneksi antara apa saja dengan apa saja. Itu loh, Cid ya. Oke, jadi saya selani supaya nanti kita tanya sama Muzamil satu hal. Kalau sudah saatnya selesai. Memang setiap zaman itu memiliki formasi, nilai-nilai dan respon-responnya masing-masing. Jadi apa yang lucu kemarin belum tentu lucu sekarang. Jadi itu dialami tidak hanya oleh anak muda sekarang, dialami orang tua juga. Jadi wong tua saiki ya gumun ngono guyu to kowe iki le. Kan ada itu wolak-walik. Kita tidak paham kok itu ketawa. Dan itu tidak hanya soal lucu, itu juga soal kreativitas. Jadi misalnya Anda tahu dulu itu kan kita punya organisme pelawak namanya Sri Mulat atau klub-klub itu kemudian kan karena kapitalisme mereka kemudian direbut satu persatu, akhirnya Basuki keluar dari Sri Mulat kan, terus diambil sebagai Basuki Tok, terus begitu juga lainnya sampai Tesi kan dulu kan Sri Mulat, kemudian dia dimandirikan oleh televisi, akhirnya proses olah organisme di dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat untuk menciptakan satu lingkaran-lingkaran kelucuan itu menjadi ambyar. Sampai akhirnya pasca Tesi, kemudian kan bisa orang mas, tidak ada karakter pelawak lagi, tidak ada. Saya kira nek kowe ndolek pelawak iki sapa ning Indonesia wis ora ono. Dulu kita punya sejak Beng Slamet sampai Subagio, sampai Blontang, sampai Gepeng, ya kita dulu punya. Jadi setiap bidang kehidupan itu melahirkan karakter-karakter manusia yang berkepribadian. Ini misalnya Basio itu kan ndak lahir lagi sekarang. Saiki sing dibutuhke saiki wis beda sudah. Tidak lagi juga di politik, juga di agama, juga di apapun ndak ada tokoh-tokoh lagi mas sekarang. Nggak ada tokoh lagi karena wis ambyar kabeh. Jadi secara menyeluruh kita itu sudah kehilangan organisme kemanusiaan, sehingga juga tidak ada organisme budaya, tidak ada nuansa para pelawak. Nek biyen ki Sri Mulat itu wis ngono kuwi ya. Ora iso dipedhel-pedhel. Paul kaya ngono kae gitu ya. Siapa? Asmuni kaya ngono. Sekarang ndak lahir Asmuni lagi, ndak ada lagi sudah. Jadi itu juga lagu biyen cetha nek Beatles ngono kae, nek Guns N' Roses ngono kae. Nek saiki ki lagu wis duwe karakter kabeh. Lagu saiki mung kaya cah cilik dolanan ember kae to. Ceng ngono kuwi tok. Jadi abad 21 abad hilangnya karakter manusia. Hilangnya kepribadian manusia. Tidak hanya di dunia lawakan atau kesenian tapi juga di dunia politik, agama. Maka tidak ada negarawan. Wong ya ora mudeng negarawan iki apa kok? Ora mudeng. Wong bedanya pemerintah sama negara aja kita sudah tidak paham kok. Jadi kita itu mengalami degradasi peradaban yang luar biasa. Nah, kita terima lakon Suminten Edan dari 5 gunung ini supaya kita itu mengerti apa yang kita sudah tidak tahu. Jadi kita jangan hanya tahu yang kita tahu, kita juga harus tahu yang kita tidak tahu, ngerti lah mas? Ilmu itu gitu, kan lebih banyak yang kamu tidak tahu, nah kamu harus tahu apa yang kamu tidak tahu, itu namanya ghaib. Karena syarat jadi manusia nomor 1, apalagi pemimpin dari Allah itu adalah yu'minuna bil ghaib. Baru kemudian War-Rahmanur Rahim, baru jadi Malik, jadi diri sendiri yang memimpin dirinya kan gitu. Nah kita itu kan dimaknya kan sering saya katakan, kamu jangan hanya pintar menjawab, tapi juga kamu harus tahu apa yang harus kamu tanyakan. Kan gitu kan. Tahu yang harus ditanyakan itu adalah kamu mengerti yang kamu tidak tahu itu apa saja. Lah saiki doh sok tahu kabeh. Mulane sisi medsos ngono kuwi kabeh sok tahu kabeh. Mereka tidak pernah tahu apa yang mereka tidak tahu. Makanya bulan lalu kan kita bikin terminologi. Orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu, maka dia tidak tahu apa yang dia tahu. Kan dia tidak punya pemetaan.
Jadi itu ada pengembangan yang lebih lanjut dari Imam Ghazali yang empat kategori itu. Nah sekarang ini saya ingin memancing teman-teman Ma'iyah ini untuk menunjukkan bahwa Anda itu yang ngerti apa yang kamu tidak tahu. Dan kamu bisa menanyakan sesuatu tidak hanya yang Anda tahu, yang Anda tidak tahu itu Anda harus tahu. Misalnya kue ngerti ini loro, sing orang ngerti 8. Nah, kue kudu ngerti nek sing 8 ki kue orang ngerti. Itu namanya yu'minuna bil ghaib. Karena yang kamu tidak tahu itu bukan untuk kamu ketahui, tetapi jadi gini. Kan bukan alladzina ya'lamunal ghaib, tapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ayatnya begitu. Jadi ada sesuatu yang kamu percaya aja. Kan kau kudu ngerti nek sing kok percaya iki apa, gitu ya. Aku percaya nek aku iki janjane ruang alam semesta iki ana watese. Ning aku ra iso ngukur, dadi kan tidak bisa kegaiban ruang yang maha luas ini kan Anda tidak bisa mencapainya dengan ilmu, maka Anda mencapainya dengan iman. Makanya Allah tidak nyuruh ya'lamunal ghaib, tapi yu'minuna bil ghaib. Iki Quran kabeh iki sing tak omongke ora bab sum internet dan iki serius. Untuk informasi aja Mas Helmi bahwa kita segera akan menerbitkan mushaf Quran plus Tadabbur Ma'iyah oleh Cak Fuad sama saya. Mudah-mudahan bulan Juli nanti sudah Anda bisa jadi yu'minuna bil ghaib itu tidak pernah ditafsirkan loh. Kui treatmentnya keghaiban itu yu'min bukan ya'lam. Kan gitu Pak Muzamil. Bukan, kalau ya'lam tidak ghaib lagi. Makanya Anda harus percaya. Ya yu'minuna bil ghaib itu kan kau ngerti sing ghaib apa wae. Contoh yang ghaib apa Mas? Mas, spontan, organik. Contoh barang gaib itu apa? Contoh barang gaib itu apa? Gaib. Ya. Tuk. Jodohnya besok siapa? Tahu? Enggak usah jodoh. Gue kan selama ini gaib iki Gusti Allah, malaikat, jin ngono gitu, hantu ora. Gue sesuk sarapan apa? Lah, gaib. Ibumu saiki lagi mbatin apa? Gaib. Betul enggak? Jodohmu besok-besok siapa? Gaib. Gue dodolan kok payu piro? Gaib. Kita dikepung oleh sesuatu yang gaib, dikepung habis-habisan terus menerus. Maka Allah, kamu harus percaya bahwa kamu itu dikepung kegaiban dan kamu harus punya kecerdasan untuk mengerti sing gaib apa wae. Apakah 1 jam lagi hujan apa tidak? Gaib. Apalagi Pak Musamil? Isi yang punya istri, istrimu itu hatinya gimana isinya hari ini, malam ini, nggak tahu kan? Gaib. Semua itu gaib. Jadi kita itu habis diaduk oleh kegaiban-kegaiban setiap hari. Jadi makanya Allah mengatakan kamu percaya aja, makanya supaya kamu itu tidak celaka dan tidak hancur atau frustrasi oleh kegaiban di sekitarmu dan di dalam dirimu sendiri, maka percayalah. Dan caranya menangani semua problem kegaiban itu adalah bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, kan gitu. Ya takwa dan takwa. Jadi ini pengajian nih. Gitu tuh bab ketoprak tok. Jadi kalau Anda orang Ma'iyah, Anda harus bisa menemukan apa saja dengan apa saja. Tadi kan saya sudah bilang. Apa saja dengan apa saja, siapa saja dengan siapa saja, siapa saja dengan apa saja dengan siapa saja. 4 hal itu. Anda harus bisa menemukan. Piye jenenge? Mulane ketoprak ikan dengan mudah kita bilang ini cara untuk memahami detail-detail kehidupan yang tidak bisa ditemukan kalau Anda pakai kelas diskusi, pengajian, kampus dan seterusnya. Hanya bisa lewat ketoprak. Misterinya manusia, anehnya manusia. Gue rumah samu kayak mau suminten moro-moro lungguh mburine sapa? Adipati ya. Itu semua tadi organik, seni itu semua spontan. Tadi kan spontanitasnya bagus banget. Nyeletuk apa jenis? Nyelokop kan apik banget, dan itu tidak mungkin terjadi di teater. Itu hanya terjadi kepada manusia yang hidup. Dan di Jawa itu, di dalam alam tradisional timur itu, semua itu lelaku. Jadi ketoprak itu ya lelaku, bukan pelajaran. Kalau pelajaran kan kognitif, yaitu moco, dipahami, lagi dilakoni kan gitu. Kadoan nek wong Jawa dilakoni,
lelaku. Jadi ketoprak itu lelaku, semua lelaku. Jadi teman-teman yang main ketoprak itu jauh lebih siap daripada para pemain teater. Karena mereka memahami mengalami ketoprak atau drama itu sebagai lelaku, tidak sebagai pelajaran. Kan gitu. Itu lelaku gitu. Jadi ini teman-teman sekalian, ini serius dan ini urusannya juga dengan tafsir Quran, tadabbur Quran, jangan lupa. Jangan dipikir ketoprak ra ono hubungane karo Quran, kene tak dolekke hubungane arep piro kowe, arep pirang tali. Tak cariin mau berapa 1000 ayat, tak cariin 1000 ayat yang terkait dengan ketoprak. Karena orang Islam itu dididik oleh orang barat dan nyembah wong barat, akhirnya kangelan nemok-nemok kayak gitu Mas. Kangelan gaduk ki kangelan. Padahal semua gaduk. Namanya juga tauhid. Kalau tauhid itu berarti anything and everything are connected to everything and anything, kan gitu kan. Jenenge tauhid. Kalau enggak tauhid namanya. Nah, kalau ilmu itu berpedoman pada tauhid, maka Anda harus punya kecerdasan untuk menemukan koneksi antara apa saja dengan apa saja. Itu loh, Jid ya. Oke, jadi saya selani supaya nanti kita tanya sama Muzamil satu hal. Kalau sudah saatnya selesai. Ini bandingannya dengan Laila Majnun apa? Gitu ya. Ini nek Jawa kan Suminten Edan, nek Arab Laila Majnun. Nah, saya tidak tahu persis. Pak Muzamil kan karena dia juga tergolong di dalam dunia Majnun, maka dia mesti mengerti Laila kan gitu. Gini Mas, kalau ngomong netral ya, ada yang namanya candlelight phenomenon. Candle itu lilin, light itu nyala, phenomenon itu fenomena. Jadi orang itu biasanya sakit, terus ketok seger, njur mati. Itu seperti lilin, kalau mau mati itu menyala terang dulu terus pet mati. Jadi kalau husnudzon itu candlelight phenomenon gitu Mas. Kedua, saya juga mengerti apa yang Anda gelisahkan. Jadi menungso iki nganggo ilmu objektif saja ora iso nangani Covid. Belum lagi ilmu kemudian dimanajemenkan oleh suatu pemerintahan atau sistem otoritas, itu juga tidak mampu. Apalagi sistem otoritas ini kambon atau terkontaminasi. Jadi kedokteran bisa dikontaminasi oleh kepentingan ekonomi, bisa oleh kepentingan kekuasaan dan politik dan seterusnya. Jadi penanganan terhadap ujian Allah ini murni saja kita nggak bisa menangani, apalagi di latar belakangi oleh kontaminasi yang non medis itu. Jadi misalnya kan sekarang hampir semua orang kan wedi nang rumah sakit, wedi loro di rumah sakit, ndak di covid ke gitu kan. Takut di covid kan, itu artinya ada fakta bahwa belum tentu covid tapi diklaim sebagai positif covid. Jadi ada fenomena seperti itu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya hanya membahasakan bahwa wong menangani secara ilmu opo anane we ora iso dan tidak bisa memanage secara apa adanya. Dan itu kita punya ajuan Pak Dr. Prianto dari Tulungagung itu. Apalagi penanganan medis dan pengelolaan Satgas Covid itu juga bisa terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan ekonomi, kepentingan dana, kepentingan politik, kekuasaan dan seterusnya. Jadi kita memang tidak bisa apa-apa gitu Mas. Jadi mulane gue jawabannya yang takwa karo tawakal nek aku. Karena dalam urusan Covid ini kan tidak ada Tuhan toh Mas. Apa tahu WHO ngomong Allah ya ora tahu toh. Apa tahu Jokowi apa pemerintah apa Menkes ngomong Tuhan kan tidak pernah toh. Jadi Tuhan tuh nggak ada. Yang ada itu manusia yang lemah dan Covid yang bertebaran, gitu enggak? Ya enggak? Tuhan enggak ada, takwa enggak ada, tawakal enggak ada, istiqomah enggak ada, wirid enggak ada, hifdzullah enggak ada, jin enggak ada, semua enggak ada. Yang ada itu manusia yang lemah dan lalu lalangnya virus, kan gitu toh. Dan manusia tidak punya pertahanan apa-apa kecuali ikut pemerintah. Dan pemerintah itu juga tidak bisa dijamin bahwa dia betul-betul menangani itu secara medis objektif, karena misalnya gue saiki vaksin ini vaksin untuk Covid yang mana? Covid yang asli Wuhan apa yang sudah mutasi misalnya gitu. Kan itu juga tidak pernah transparan teman-teman sekalian. Jadi nek prasaku dunyoe kaya ngono kuwi pancen menungso iki mulane dinyang karo iblis mbiyen iki jan manungsa iki
sangat besar potensialitasnya untuk menciptakan mafsadah dan sayiat. Sayiat itu keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, mafsadah itu kerusakan-kerusakan dan perusakan-perusakan. Nah, tetapi sekarang faktanya, Dek, bapakmu meninggal toh. Gitu. Artinya ono ora kemungkinan nguripke meneh ono ora. Pada saat yang sama kan saya juga bapaknya istri saya Mbak Novia Kolopaking kan bapaknya meninggal juga baru sekitar 10 hari yang lalu. Terus guru saya Umbulan Duparanggi meninggal juga kan, sekarang juga masih disemayamkan di pemakaman Mumbul Denpasar. Jadi itu kan tidak bisa kita apa-apakan. Nah, kelemahan kita dua, Dek. Kita kan tidak pernah diajari bahwa mati itu tidak buruk. Jadi semua orang merasa terancam karena menganggap bahwa kematian adalah sesuatu yang negatif, menurut toh? Ya toh? Jadi kematian itu adalah keburukan, bahkan mungkin dianggap kejahatan. Untung aja manusia tidak berani sama Israel. Nek wani kan Israel mesti dibulin enten-enten kayak penggaweane mateni wong bendino toh Israel iki. Sedino sak kabupaten dipateni piro karo malaikat Israel kan gitu. Cuman nggak berani aja kita. Andaikan kita itu berani sama Allah sama malaikat, sudah kita bully di medsos. Karena Allah kan Allah yang menentukan kue mati pora. Jadi yang bunuh siapa? Pelaku kematian manusia itu siapa? Allah sendiri kan, otoritas Allah. Al-Mumit, yang mematikan. Jadi siapa yang paling terdakwa dalam soal kematian manusia? Siapa? Allah. Meskipun stafnya yang melakukan itu ya, Israel itu. Tapi kan kini untungnya wong Indonesia, wong sak dunia iki isih ngerti kuwi, dadi ora njur membuli Allah. Allah itu memang bajingan asu. Mateni wong sedina mbok pirang ewu ngono kae kan gitu kan. Kan gitu kan? Andaikan berani kan mesti dibully itu Allah itu. Karena Allah itu menginisiatifi dan punya ide, punya konsep untuk membunuh manusia sekian dari satu negara. Kan ada daftarnya itu di Lauhul Mahfuz, ada daftarnya. Cuman masalahnya kan kita ini tidak diajari oleh ulama-ulama kiai-kiai bahwa kematian itu bukan sesuatu yang negatif. Kematian itu kan langkah transformatif dari hidup kita yang fisik dan material ini menuju kehidupan berikutnya yang kita tidak tahu. Dan ilmu pengetahuan juga tidak berorientasi sama sekali ke sana. Maka seluruh dunia ini kan problemnya adalah hidup sesudah mati atau what is after death, kan gitu kan semua pertanyaannya. Nah, mendapat ketenangan ketika ada konsep Islam. Ya, konsep Islam gampang Pak. Iki dudu mati le kowe. Kalau saya itu deformasi. Jadi dulu kan aslinya kita juga hanya rohnya. Kita tuh cipratan dari roh Allah, kemudian dipadatkan, ditransformasi menjadi padatan fisik jasad ini, kemudian kita dikembalikan lagi, dideformasi menjadi roh lagi kan begitu. Jadi nek coro sing luwih gampang ini lah. Jadi mati itu kan mengkowe dadi uler, njur dadi entung. Nah bar entung kan dadi kupu kan gitu. Nah kita kan tidak pernah meyakini bahwa kita itu sedang akan menjadi kupu-kupu. Memang kalau kupu-kupu itu kan sangat indah dan sangat menggambarkan jangan-jangan kita di surga besok itu bisa terbang juga. Mungkin aja Pak ya. Bisa terbang seperti kupu-kupu gitu loh. Dan yang jagoan Muhammad Ali, karena Muhammad Ali petinju kan apa? Fly like butterfly, sting like a bee kan gitu kan. Pedoman tinjunya itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi nek prasaku kowe ra iso apa-apa kejaba legawa. Wis kowe pokoke innalillahi diapa-apake sebabe apapun jadi ya. Kowe kan ora melu salah to, Dik. Bapakmu ora ono dengan proses apapun kan kowe ora melu salah. Sing salah kan sing bersalah dudu kowe kan gitu. Misalnya dhek dituthuk misalnya ya, kok ada lukanya. Kan kowe ora melu tanggung jawab kuwi. Kan gitu. Meskipun kita mungkin sebagai anak, sebagai manusia biasa kita punya rasa gelo, punya rasa penyesalan dan sebagainya. Ning nek wis kedaden arep piye kowe? Ya satu-satunya jalan adalah Islam, mengislamkan dirimu, memasrahkan, mengikhlaskan, melegowokan apa? Ya legoli loh. Segala sesuatunya nanti terserah. Kan Allah Maha Adil gitu loh. Dan akan terjadi yang namanya Dzuntiqom itu, Allah yang maha membalas itu akan terjadi meskipun sekarang belum terjadi. Termasuk kalau bapakmu itu Islam tapi
dimakamkan secara non Islam misalnya ya, gue ya rasa gelo kan, gue melu salah, dan bapak pun juga tidak terpengaruh apa-apa. Misalnya saya orang Islam terus nanti saya suatu hari meninggal dimakamkan secara Kristen misalnya, kan saya tidak ikut salah, kan urusannya nanti yang kena kan ya yang memakamkan saya. Jadi gue rasa misalnya Qaddafi dipendungi, Muammar Qaddafi dipendungi, ditutui, dibandemi watu nganti leden yang dalan ya, kan Qaddafi tidak salah apa-apa. Artinya dia hanya menanggung kesalahan selama hidup, tapi untuk urusan dia dipendungi tadi kan dia tidak salah apa-apa. Yang akan menanggung adalah yang bersalah. Nah jadi sekarang Anda, perasaku ya dihilangkan itu gelo. Bismillah wis ikhlas ke bapakmu supaya dia juga lancar di dalam deformasi yang dia lakukan menjadi bagian dari ruh Allah kembali kan gitu. Ngono ya kira-kira ya. Jadi ya pancen ora trimo anakku karo Mbak Via kae tahun piro kae 99 apa piro meninggal yang pertama kuwi temen kita Eko Tunas ki ngamuk arep ngobong rumah sakit mergo ora percaya nek anakku mati. Kok anakku mati berarti sing salah rumah sakit itu terus dhek arep ngobong rumah sakit ya. Jadi itu saya paham karena manusia memang begitu gitu ya. Tapi kan satu-satunya pilihan yang terbaik adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun prosesnya, dan kalau ada yang bersalah dalam proses itu, yang bersalahlah yang akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah balasan dari Allah itu ya enggak usah dinyang, terserah Allah. Dan memang salah satu yang paling berat dalam hidup adalah kita manut Allah, Mas. Nek karepmu lak saiki toh. Kayak asu bajingan kayak jahat kaya ngono karo Gusti Allah digawe sugih. Ora mati-mati ya toh. Sing Pak Kiai ki apike kaya ngono karo tangga santun, sembayangi ya sregep ya toh. Malah melarat, cepet mati. Ono toh Mas ngono ki Mas? Ya toh? Nah, ngono kuwi itu tantangan iman kita ya sudah tawakal kepada Allah. Ya Gusti Allah kan belum babak final ini. Babak finalnya kan nanti di akhirat Pak Muzamil ya. Di hari kiamat baru ada babak final, baru apa namanya skor sepak bola itu baru terjadi fix itu kalau sudah 90 menit kan gitu Mas. Kalau belum 90 menit kan skornya masih belum tentu. Bahkan beberapa detik terakhir bisa kemasukan toh. Ya, top ya. Sering tuh kasus beberapa detik terakhir itu kemasukan kan sering. Jadi kita juga jangan tidak sabar kepada Allah. Makanya jalan keluar semua masalah itu adalah ista'inu bisobri wassolat. Sabar taruh sholat. Nek kue kurang sabar sholat to ben kue sabar. Terus ben kue sergap sholat sabaro. Jadi sabar supaya sholat supaya sabar. Mengkui. Dan kita cuma itu kewajibannya dalam hidup itu, sabar karo sholat. Dan Allah memang nyuruhnya cuma itu. Mata uang kita cuma sabar sholat itu. Wong kue nandur pari kan ora melu ngedot dhewe to. Ora melu gawe fokoan to. Kue mbadok ya kare mbadok to sing bagi-bagi panganan, kalori, apa jenenge nutrisi segala macam ke dalam badan kita kan malaikat atau sunatullah. Kita kan ndak ikut apa-apa, kue mung gari mangan to, penak to. Nek kue dhewe sing kon ngurusi piye? Kowe manganon nang ya ngurus ana ngisingmu dhewe. Iso ora kowe? Piye carane, Mas? Engko malah engko taine kok kamu biarkan di bawah tenggorokan sementara sing kok buang malah sing gizi-gizine kan. Jadi kita ndak mampu kok, Mas. Kita itu sangat enak kok sama Allah itu. Pokoknya meng dikongkon takwa karo tawakal meng kuwi tok. Sabar karo salat meng kuwi tok. Wis. Selebihnya wis tok percaya kowe husnudzon kepada Allah. Udah. Tidak apa-apa, lilo legowo bismillah. Wes kue untuk supaya kamu bisa menarik logon sampai ke kedalaman jiwamu ya kue sholat malam, kue sering-sering meneng ambegan dowo sambil kalimat thayyibah atau tahlil la ilaha illallah la ilallah terus itu. Jadi pokoknya mumpung covid ini kan oke waktu kue di rumah nek isih jam 3 berarti isih sholat toh. Sholatnya ya rasa neko-neko, pokoknya sholat terus baru silo terus ambegan terus batin ngono bae. Supaya jiwamu itu meluas seperti alam semesta dan memang lebih luas dari alam semesta. Kira-kira ngono ya Le ya. Jadi tak jaluk sing lilo legowo ya Le ya. Aku ya kelangan kok. Gitu
kita semua juga kehilangan. Nah, sebabnya apa nanti Allah yang akan, Pak Muzamil akan menjelaskan mengenai Dzuntiqom itu. Ya. Monggo.